Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Amanda Putri Rahayu dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 9 Padang akan menjelaskan apa sih itu korosi. Yuk simak bareng-bareng. Pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi sendiri dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan karatan. Nah, sekarang mari kita bahas tentang faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Ayo simak bareng-bareng. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Ada 4. Yang pertama, air dan kelembaban udara. Yang kedua, permukaan logam yang tidak rata. Yang ketiga, elektrolit. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Begini penjelasannya. Yang pertama ada air dan kelembaban udara. Air dan kelembaban udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, simpanlah besi-besi di rumahmu di tempat yang kering dan tidak lembab agar besi tidak mudah berkarat. Yang kedua ada permukaan logam yang tidak rata. Ternyata, bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda, ada yang berperan sebagai katoda. Jika kamu memiliki logam di rumah, jangan lupa untuk selalu membersihkannya dengan sekali kondisikan agar logam bisa tetap licin. Dengan begitu, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Yang ketiga, ada elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Dan yang terakhir ada terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama korosi. Nah, sekarang gimana nih cara agar korosi tidak mudah terjadi pada besi maupun logam? Mau tahu? Yuk simak lagi. Cara mencegah agar korosi tidak mudah terjadi pada besi maupun logam. Yang pertama, usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Gimana sih caranya? Dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Sedangkan yang kedua ada melalui pengecatan. Permukaan logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi. Yang ketiga, menggunakan electroplating. Electroplating yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya itu berperan sebagai anoda. Yang keempat, pengorbanan anoda dan perlindungan katoda.
yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Yang kelima, membuat panduan atau alloy dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel ataupun krom. Campuran ini biasanya disebut dengan baja stainless. Sekian, makasih udah nonton. Sekian penjelasannya. Makasih ya udah nonton. Assalamualaikum teman-teman.